Ya, teman-teman bonsai, jumpa lagi dengan saya ya di channel Suka-Suka Beli Bonsai. Semoga sahabat semua di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Salam demek sehat selalu ya. Ya. Buat teman-teman yang waras dan sehat, silahkan berbudidaya untuk pencapaian target, untuk pemeliharaan bonsai yang simple, ringan, praktis, tapi tidak ketinggalan zaman. Dan tentunya nilainya tidak kalah dengan pohon besar. Meskipun saya bincang-bincang di depan pohon yang besar ya, yang di medium. Nah, jadi ini salah satu sendigi yang ada di studio. Yang mana perlu saya ceritakan sedikit historinya. Pohon ini kita desain sudah lumayan lama ya. Jadi kita beli bahan saja. Yang belum ada cabang ranting ini belum ada. Nah, kita konsepnya di sini juga saya desainnya dengan gaya twin, ya, twin terang berbatang dua. Nah ini, kondisi pohon sudah seperti ini ya, sudah siap ke depannya tampil di regional. Nah dan tentunya dalam proses-proses untuk perawatan ini ada tip-tip yang perlu dipahami ya, buat teman-teman terutama di pohon sandigi. Jadi ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang belum pada jawab. Pada sendigi yang di studio kok banyak daunnya kecil dan rapat-rapat. Nah ini karena kembali juga saya jelaskan dari jenisnya juga. Kalau yang di hadapan kita nih yang di studio dominannya adalah sendigi sumba. Jadi teman-teman yang ingin mempunyai pohon sumba yang sudah terkonsep, silahkan datang di studio. Karena di studio, nah terutama di Sekretariat Demek ya, sudah disediakan bahan-bahan sendigi banyak. Ya, jadi yang di atas batu khususnya nih. Kalau kerennya sekarang itu di surrealis ya, tumbuh di atas batu. Ya seperti ini. Jadi ada batunya pohonnya. Ya, jadi istimewanya juga kembali pohon sandigi sumba. Satu daunnya kecil, mengkilat, rapat. Yang jelas istimewa. Karakter pasti sudah tidak kalah. Nah ini contohnya satu nih. Ini sandigi sumba. Nah, untuk penataan seperti ini, biar teman-teman biar terarah terus. Jadi, inilah yang dituntut adalah kenakalan jari kita, tangan kita. Kenapa saya bilang nakal? Jadi harus sesering mungkin untuk mengarahkan perantingan yang ada. Ya, sesering mungkin. Karena sendigi ini perkembangannya, khususnya sendigi sumba ini cepat sekali, apalagi subur. Sangat cepat. Lambat mengarahkan, itu rentan dengan retak ataupun patah. Kalau patah sekalian ya tidak apa salah. Tapi kalau retak ini, tapi masih difungsikan, itu yang bahaya. Karena secara otomatis dia akan pernah berkembang, dibilang hidup enggak, dibilang mati juga enggak. Nah itu rawan. Jadi sesering mungkin mengarahkan, tempatkan pada posisinya yang kita hendak nih. Contoh seperti twin, kita buat mahkota di sini. Dari awal kita sudah arahkan. Nah sambil melakukan pengelosan. Jadi seberapa yang kita butuhkan nanti tinggal potong. Ya. Nah, terkait pemupukan, jadi untuk pupuk tanam kita pakai Asmokot. Tapi untuk pupuk perawatan di atas kita pakai XPK dan rendaman kotoran kambing. Untuk media kita menggunakan pasir malang, bisa campur dengan sekam bakar dikit ya. Nah, dan bisi kotoran kambing sedikit, tidak apa. Nah, yang paling rutinitas itu adalah yang pertama itu air laut. Itu setiap minggu sekali. Kalau bisa setiap minggu sekali. Karena terkait dengan perkembangan. Tetapi kalau pohon sudah jadi jangan. Karena bisa dampaknya daun ini tebal. Itu efeknya. Jadi kalau program masih proses pengelosan silakan 1 minggu sekali. Tapi jangan lupa selingkan dengan atonik untuk kesuburan pohonnya ya. Sering kontrol media. Kalau medianya dirasa pohon udah mulai kuning ganti. Karena paling rawan sedikit itu masa hujan turun. Jadi hujan itu turun malam. Pagi nggak sempat bilas karena kita siramnya kan udah malam nih. Tiba-tiba subuh itu hujan. Jadi pagi nggak sempat siram, berisikonya daun sandigi pasti kuning. Itu aja. Tetapi kalau keistimewaan pohon, sandigi tidak ada kalahnya. Luar biasa karena sandigi ini satu-satunya pohon yang mempunyai kelengkapan untuk bonsai itu yang paling lengkap. Kenapa saya bilang? Satu, dari gerak dasar ya, akar, batang. Kalau tidak ada akar, penggantinya sebagai batu.
Karena kehidupannya memang di batu, percabangannya dan karakter tadi udah saya jelaskan ya. Percabangannya baru tumbuh, pohon sudah bergerak dia. Jadi sudah ada bendol-bendolnya. Nah setelah itu ada daun. Daunnya kecil. Bagaimana konsep bonsai itu tertuang di sini semua. Nah jadi dari karakter ya, percabangan, habis itu cabang, ranting, dan daun. Karena sendigi selalu tampil dengan daun. Pernah nggak teman-teman lihat sendigi tampil tanpa daun? Sangat jarang. Dan hampir tidak ada, karena berisiko juga ya. Jadi sendigi ini selalu tampil dengan daun. Itulah bonsai yang dinamakan bonsai terlengkap. Tampil sehat, istimewa. Karena di sini memang kelebihannya luar biasa. Sendigi itu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, tinggal melakukan pruning, tetapi jangan lupa di saat melakukan pruning ada kekosongan beberapa ruang-ruang itu teman-teman isi arahkan dengan kawat. Contoh seperti ini. Jadi kita arahkan, nah seperti ini kita arahkan ke sini dengan kawat lagi. Nah, jadi yang di atas muncul di ujung diturunin, nah itu. Jadi untuk mengisi beberapa kekosongan yang ada. Oke, nah terus seperti ini teman-teman. Nah, yang butuh sendigi sumba, silakan yang dekat mampir ke studio Suka-Suka. Atau ikuti, nah event Road to the Max Show ya. Jadi di event The Max sudah disuguhkan tempat bagi teman-teman peserta yang ikut Road to the Max. Silahkan di belakang pot dikasih harga. Kita bantu promosikan buat petani-petani The Max juga. Buat teman-teman semua seluruh Nusantara yang belum punya kelompok tani, silahkan buat kelompok tani. Nah tentunya harapan kami dengan kalian membuat kelompok itu, kelompok tani, bisa mempermudah segala kegiatan terkait dengan bonsai. Contoh, komunikasi terkait desain. Yang kedua untuk promosi ya, terkait dengan programnya. Karena sangat butuh sekali tentang media ya, mempromosikan produk kita. Nah yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, bagaimana kita mendesain pohon itu secara berkelompok dan diskusi untuk mendapatkan kualitas yang baik. Karena yang kita perjuangkan sekarang adalah bagaimana menjaga kualitas atau mendesain pohon-pohon yang berkualitas bagus. Karena kalau kita itu pencapaiannya dapat, niscaya income Anda akan bertambah terus. Nah itu dari saya. Nah kembali ini sendigi. Ini sendigi yang paling lama buat kita ya, dari kita nih. Ini kurang lebih umurnya udah hampir 20 tahun. Jadi sendigi pertama saya beli di eranya saya baru main bonsai dari bahan dan bertahan sampai ini. Jadi sendigi sumba terbukti bertahan puluhan tahun di pot. Nah ini nih pohonnya. Dokumentasinya bahannya masih ada ini. Nah jadi kita dapat dulu cuman bahan batang ini aja. Ini nggak ada teman-teman. Nah sempat drop, kita potong. Jadi teman-teman yang punya sendigi ngedrop ya. Artinya ada rantingnya mati, jangan stres. Jadi minta permajaan. Jadi permajaan kemarin saya potong lagi. Buktinya tumbuh subur lagi. Yang penting kondisi medianya subur. Tentunya pembuatan cabang tuh ranting itu cepat, lebih gampang. Tapi rutin kontrol ya, buat teman-teman. Nah ini pohonnya keren ini. Nah jadi liukannya, tuh. Ini dulu sama Kang Jenny ya desain dulu. Nah teman-teman nih, ini batunya ori. Ya, jadi tinggal menunggu terus proses penataan, cukur, pupuk. Nah, harapan kita akan cepat jadi dan lebat daunnya. Nah, jadi kalau buat teman-teman cari bahan-bahan seperti ini tuh ada di studio banyak nih. Ya, buat teman-teman nih. Ya. Yang bahan-bahan seperti ini di studio masih lumayan ada. Masih ada ratusan lah. Kalau yang cocok silakan terkait dengan harga. Juga nggak terlalu mahal, ini masih di bawah 5 harganya. Yang di sini. Ada batunya juga. Nah, jadi kita kemas seperti ini, cantik. Ini sumba juga, buat teman-teman ya. Nah, ini buat proses, ini prosesnya tidak lama lagi, ya. Sambil menikmati, sambil proses. Dan tentunya jangan lupa, Road to the Max akan ada di mana-mana, kita disiapkan. Yang jelas semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Siapkan pohonnya mulai sekarang, 2025 menunggu. Rumah gratis di Bali.
Salam Demek, sehat selalu.